Shalom saudara, sahabat shalom. Baik, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang kedalaman makna huruf mem. Ya, ini huruf mem, saudara. Huruf mem ya. Huruf mem, ada yang tahu huruf yang keberapa? Pandai sekali saudara ya. Jadi huruf mem ini adalah huruf yang ke-13. Nah, saudara, ada 5 huruf Ibrani yang memiliki bentuk berbeda ketika muncul sebagai huruf terakhir dari sebuah kata. Jadi ada 5 huruf alfabet Ibrani yang tidak hanya dipakai sebagai huruf dalam awalan sebuah kata, tapi bisa juga dipakai sebagai akhiran kata. Nah, ketika dipakai sebagai akhiran kata, maka bentuk hurufnya itu menjadi berbeda. Nah, bentuknya ini biasanya disebut sebagai bentuk sofit, saudara. Jadi seumpama kata kaf, ya, ini kalau huruf normalnya atau huruf depannya kaf itu seperti ini, maka huruf akhirnya seperti ini. Huruf mem seperti ini, maka akhirnya bentuknya seperti ini. Bisa lihat bedanya ya saudara ya? Bisa ya? Nun seperti ini, kalau dia jadi akhiran kata dia seperti ini. Kemudian P itu juga seperti ini, dia begitu jadi akhiran dia lebih panjang dan langsung ininya garisnya lurus bukan bengkong ya. Kemudian sade seperti ini, belakangnya juga seperti ini. Nah, itu 5 huruf Ibrani. Termasuk yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah huruf mem, saudara. Oke. Huruf mem adalah huruf yang ke-13 dari alfabet. Dia memiliki nilai numerik 40. Piktograf untuk mem seperti gelombang air. Nah, ini saudara bisa lihat. Bentuknya seperti gelombang air ya. Sedangkan kitab Asyurit itu dibuat dari kaf dengan waw di sampingnya. Ini bentuk kitab Asyurit, saudara bisa lihat, ini ada 2 huruf yang disatukan jadi satu. Ya. Ini huruf kaf, yang ini huruf waw, saudara. Jadi huruf mem itu gabungan dari 2 huruf, yaitu huruf kaf dan waw. Oke, sekarang langsung kita lihat. Poin yang pertama adalah mengenai filosofi mem. Huruf mem itu adalah air, saudara. Bentuknya juga air dan artinya memang juga air. Mem itu mayim, saudara. Mayim itu artinya air. Nah, air itu juga bisa melambangkan kehidupan. Air itu bisa melambangkan tentang kebijaksanaan. Air itu juga bisa melambangkan tentang pengetahuan. Air itu juga bicara tentang Torah, saudara. Ya, mem adalah kemampuan untuk menyelami kebijaksanaan. Dikatakan bahwa setiap orang haus akan kata-kata Sang Pencipta yang merupakan air kehidupan. Setiap kita pasti haus akan kebenaran firman dari Bapa Yahweh. Karena hanya kata-kata yang keluar daripada Bapa Yahweh itu yang menghidupkan kita. Amin, saudara. Jadi itu maknanya dari mem. Dalam filosofi Yahudi, mem itu adalah air atau mayim. Jadi air itu apa saudara? Mayim. Mayim. Ya. Mayim yang melambangkan mata air dari Torah. Jadi sumber kehidupan dari Torah, begitu. Ya. Atau mata air dari Torah. Sama seperti air dari mata air bawah tanah naik ke atas dari sumber yang tidak diketahui untuk menampakkan diri mereka sendiri. Jadi sumber dari firman Tuhan itu seolah-olah sesuatu yang sangat misterius begitu. Kenapa? Karena sumbernya dari sesuatu yang tidak kelihatan. Begitu maksudnya. Sesuatu yang sangat tidak terjangkau oleh pikiran kita. Begitu maksudnya saudara. Sesuatu yang misterius secara logika manusia. Yaitu firman-Nya Bapa Yahweh. Ya.
Begitu maksudnya. Kebijaksanaannya begitu dalam sampai dikatakan tidak terjangkau. Begitu pula mata air kebijaksanaan yang muncul dari sumber misterius, yaitu Elohim. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, arus kebijaksanaan batin yang mengalir ini dapat diungkapkan melalui karunia ucapan manusia. Jadi hikmat kebijaksanaan yang sebenarnya tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia itu dapat dikeluarkan bila orang itu sudah menyatu rohnya dengan Bapa Yahweh. Maka dia bisa mengeluarkan kata-kata yang selama ini tidak terpikirkan, begitu maksudnya. Kata-kata yang bersumber dari firman, begitu. Saudara paham? Ya, itu maksudnya. Jadi kebijaksanaan yang muncul dari dalam sumber mata air Torah, saudara. Ya, ini ada ayatnya di dalam Amsal 18 ayat 4, dikatakan perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, sumber hikmat adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Jadi itu mengajarkan kita tentang sebuah kebijaksanaan, saudara. Ingat bahwa hidup ini harus memiliki yang namanya hati yang bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, pikiran yang bijaksana, maka kita akan mudah sekali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Itulah sebabnya kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana. Dan hati yang bijaksana itu kita bisa dapatkan dari firman Bapa Yahweh. Amin, saudara. Oke, arti dari mem. Secara tradisional, mem itu memiliki beberapa arti yang terkait. Dia bisa terkait dengan kata perairan, orang, bangsa, bahasa, dan lidah. Ini secara tradisional, itu arti dari mem. Ya. Nama huruf itu melambangkan air itu sendiri. Jadi dari huruf mem sendiri itu lambangnya adalah air. Dan bentuknya yang paling kuno memiliki kemiripan dengan gelombang air. Jadi dengan demikian mem itu melambangkan lautan Torah, pengetahuan, lautan kebijaksanaan. Begitu, saudara. Mem yang terbuka dan tertutup. Mem itu memiliki dua bentuk. Tadi kan yang awalan itu seperti ini. Kalau dia jadi awal sebuah kata, memnya akan terbuka. Tapi ketika dia menjadi sebuah akhiran dari sebuah kata, maka bentuknya tertutup. Mem memiliki dua bentuk, bentuk terbuka dan tertutup. Ini yang terbuka, ini yang tertutup. Bentuk terbuka itu disebut pesucha. Apa, saudara? Pesucha. Diartikan sebagai kebenaran yang diturunkan dari Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh Moshe yang tertuang di dalam 10 perintah Elohim, yang tertuang di dalam 613 Torah. Itu maksudnya. Jadi kebijaksanaan atau kebenaran yang terlihat itu dilambangkan dengan mem yang terbuka. Kebenaran-kebenaran Bapa Yahweh yang bisa dilihat melalui Torah itu adalah mem yang terbuka. Tetapi bentuk yang tertutup yang disebut dengan stuma diartikan sebagai kebenaran yang tersembunyi. Jadi, saudara, ada kebenaran-kebenaran yang masih sampai hari ini tersembunyi, yang belum menjadi porsi kita untuk kita ketahui. Ya, dan itu tidak boleh kita langkahi. Begitulah maksudnya. Paham, saudara, ya? Ada sebuah kebijaksanaan atau ada sebuah kebenaran yang sampai hari ini Tuhan belum ungkapkan kepada kita. Dan itu tidak boleh kita langkahi. Nah, banyak orang justru sebaliknya, saudara. Banyak orang justru sebaliknya. Ketika dia sudah mulai merasa dekat dengan Tuhan, dikit-dikit ngomongnya
Tuhan ngomong sama saya. Nah, iya kalau benar Tuhan ngomong. Kalau enggak, saudara, ya, ternyata fenomena seperti itu tidak hanya terjadi sampai dari akhir-akhir ini, tapi fenomena seperti itu sudah ada sejak zaman raja-raja atau nabi-nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, berapa kali bangsa Israel itu jatuh karena mereka memiliki nabi-nabi yang palsu. Kenapa saya katakan palsu? Mereka ngomong, tapi ternyata Tuhan tidak ngomong. Dan biasanya mereka ngomong hanya untuk menyenangkan manusia. Nah, ini hati-hati, saudara. Ya, untuk itu kita dituntut harus punya hati yang bijaksana. Ketika kita menerima sebuah kebenaran, Tuhan mau supaya kita menimbang, cek dan recheck kebenaran itu. Sampai di sini saudara paham maksud saya? Ya. Kenapa? Karena saudara, banyak sekali orang-orang yang katanya saya dengar roh Tuhan ngomong sama saya. Ternyata Tuhan tidak ngomong. Makanya bisa dikatakan itu nubuatan palsu, saudara. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang belum diungkap, tapi kadang-kadang manusia itu sok kepo, pengen tahu aja, akhirnya mereka-reka sendiri. Itu. Ya. Nah, dari huruf mem ini kita belajar bahwa ada kebenaran yang memang Tuhan sudah buka dan itu harus kita beritakan. Tapi ada kebenaran-kebenaran yang masih misterius yang belum saatnya untuk kita ketahui. Dan itu biarlah menjadi bagian Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini ayatnya. Kemudian murid-murid itu datang dan berkata kepadanya, "Mengapa kamu berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Dan dia menjawab mereka, "Bagimu itu telah diberikan untuk mengetahui misteri kerajaan surga, tetapi kepada mereka itu belum diberikan." Nah, ini adalah salah satu contoh juga begini, saudara. Ya. Bagi kita, makanya kita bersyukur ya, kalau orang yang bisa mengenal Bapa Yahweh itu dikatakan orang yang terima anugerah. Amin. Saudara yang bisa menerima kebenaran nama Bapa Yahweh itu anugerah. Kenapa? Karena Yesua juga sendiri ngomong, ya, bagi mereka, ya, dikatakan, ini kan murid-murid tanya, kenapa kamu berbicara dalam perumpamaan? Perumpamaan itu apa sih, saudara? Teka-teki. Perumpamaan itu adalah sesuatu yang tersamar, saudara. Kalau kamu ngerti bagus, nggak ngerti yo, salamu dewe. Tapi Yesus ngomong, bagimu telah diberikan untuk mengetahui misteri kerajaan surga, tapi kepada mereka itu belum diberikan. Jadi kalau kita yang sudah mengerti, bersyukur karena itu anugerah, kebenaran yang dibukakan. Tapi bagi mereka yang sampai hari ini belum terima, ya berarti mereka belum terima anugerah. Begitu, saudara. Makanya kita bersyukur kalau Tuhan memberikan anugerah kita untuk kita dibukakan sebuah kebenaran, tidak lagi menjadi sebuah misteri. Apakah mereka di luar sana tidak mencari kebenaran? Iya, di luar sana banyak mereka yang mencari kebenaran. Tapi mereka sampai hari ini masih banyak yang belum menemukan. Tapi kita bersyukur Tuhan datang sama kita untuk ngasih tahu, amin, tentang kebenaran kerajaan surga itu, saudara. Nah, ini adalah sebagai mem yang terbuka, begitu. Mem yang terbuka itu seperti itu maksudnya, ya. Pesuka. Mem juga berbicara mengenai sebuah anugerah. Nah, ini kan saya tadi kasih, banyak pendeta sudah diberitahu tentang kebenaran nama kudus, tapi mereka tetap tidak bisa menerima, bahkan dianggap sesat. Nah, ini yang disebut mem yang tertutup bagi mereka yang menolak. Jadi sebuah kebenaran yang tertutup begitu untuk mereka.
Nah, saudara, gematria dari mem seperti yang ditunjukkan di atas. Huruf mem terdiri dari dua bagian, huruf waw dan kaf. Waw ini nilainya 6, kaf ini 20. Gematria bagian ini adalah nilainya 26. Nilai yang sama untuk nama kudus Bapa Yahweh. Begitu ya. Kenapa? Karena yod itu nilainya 10, he itu 5, waw itu 6, he itu 5. Kalau dijumlahkan 26 sama. Gitu. Jadi mem itu nilai gematrianya sama dengan nama kudus Bapa Yahweh. Begitu, saudara. Nah, karena nilai gematria dari huruf mem itu 40, dia mewakili sebuah proses waktu dan pembentukan karakter rendah hati. Ingat, mem sekali lagi berbicara tentang kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu pasti dia membutuhkan proses dan waktu untuk pembentukan karakter rendah hati. Coba saudara perhatikan, dari kemarin beberapa huruf yang lalu kita juga belajar ya, huruf-huruf sebelum mem ini selalu disinggung mengenai apa? Rendah hati. Saudara. Jadi kalau saudara itu mau dimuliakan, mau ditinggikan, mau diangkat oleh Bapa Yahweh, resepnya harus mau rendah hati. Amin. Karena Tuhan itu selalu mencari orang yang rendah hati, saudara. Nah, huruf mem ini mengajarkan kita untuk menuju karakter itu. Ya, mem juga mewakili waktu yang diperlukan untuk pematangan dan menunjukkan kepada kita pentingnya kedewasaan emosi dan kerendahan hati. Contohnya, ya, ini ngomong tentang 40, saudara. Ya, contohnya air banjir selama 40 hari dan 40 malam. Ini peristiwanya apa, saudara? Noah, iya kan? Noah ada di dalam bahtera selama 40 hari 40 malam. Ya, bicara tentang proses. 40 tahun Israel di padang gurun. Juga bicara tentang proses. Israel itu kenapa Tuhan bawa muter-muter, padahal kalau saudara lihat dalam petanya itu perjalanan paling cuma 1 bulan dengan jalan kaki, nggak sampai udah nyampe, saudara. Ya, tapi Tuhan bikin muter supaya apa? Supaya orang-orang Israel itu sebenarnya dimatangkan gitu loh. Ya, dibuat matang begitu. Makanya prosesnya 40 tahun. 40 hari Moshe berada di atas Gunung Sinai. Ketika Moshe itu akan menerima Torah Yahweh, 10 perintah Elohim, dia ada 40 hari bersama dengan Elohim sendiri. Ya, bersama dengan Bapa Yahweh sendiri. 40 hari selichot atau tesufa. Saudara tahu tesufa? Tesufa itu apa? Iya, orang yang melakukan ritual pertobatan. Ya, biasanya mereka berpuasa, berdoa, kemudian menuliskan dosa-dosa mereka dan harapan-harapan mereka, gitu. Ini sebelum mereka, ketika mereka melakukan tesyufah, ada waktu 40 hari sebelum Yom Kippur. Yom Kippur itu apa? Hari raya pendamaian. Begitu. Jadi ada 40 hari mereka melakukan tesyufah. Bicara lagi 40 hari. Kenapa? Sebenarnya ini mereka juga seperti meniru Moshe, begitu ya. 40 hari bergumul dengan Tuhan, begitu. Intim dengan Bapa Yahweh. 40 hari juga Yesua melakukan puasa. 40 hari, proses yang sangat matang, begitu. 40 hari, ada 40 hari itu masa pembuahan dalam kandungan sampai pembentukan awal janin. Jadi ada masa 40 hari sebelum janin itu terlihat.
setelah pembuahan. Ya, 40 hari, Saudara. Ini bicara tentang proses. Nah, kemudian usia kehamilan itu biasanya kurang lebih 40 minggu, ya kan? Maksimal 42 minggu. 9 bulan 10 hari. Kan begitu biasanya ya. Tapi biasanya yang rata-rata itu 40 minggu. Ya. Ini Saudara pernah ingat gak waktu saya ngomong tentang huruf apa itu? Tet. Ya. Tet itu juga angkanya 40. Ya. Bicara tentang proses ketika seorang bayi itu kenapa harus lahir umur 40? Karena 40 itu angka kehidupan. Nah, ketika bicara tentang angka kehidupan, ini nyambung dengan huruf mem, air. Air itu kehidupan. 40 tahun Mose itu dipersiapkan menjadi pemimpin Israel. Ya, sebelum dia membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, Misraim. Ada masa 40 tahun itu dipersiapkan. Ya, di dalam kerajaan itu dia dipersiapkan juga. Yunus memberitahu orang-orang Niniwe bahwa mereka memiliki waktu 40 hari juga, Saudara, untuk bertobat. Ya, 40 hari. Kenapa? Karena angka 40 ini berbicara tentang kehidupan. Begitu. Ya. Mengapa 40? Karena 40 adalah angka kehidupan. Karena maknanya air. Air sama dengan kehidupan. Ketika orang-orang ini melakukan proses itu, maka mereka mendapatkan kehidupan. Mem juga mengajari kita tentang emosi yang harus dikendalikan seperti gerakan aliran air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Gitu, Saudara. Jadi mem itu mengajari kita untuk lebih sabar gitu loh maksudnya. Kenapa? Ada istilah kalau orang itu marah biasanya dikasih gini, dikasih omongan sabar, kalem, ya, slow gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya mereka pakai istilah calm down. Kenapa calm down? Supaya turun itu. Yang emosi yang di atas kepala ini tuh turun. Nah, mem itu ngajarin supaya emosi yang tadinya itu di atas embun-embunan supaya bisa tuh turun seperti air yang mengalir. Jadi orang itu kalau emosinya sudah turun, dia jadi lebih bijaksana. Orang yang emosinya itu turun atau di bawah, pasti dia bisa lebih berpikir. Itu maksudnya, Saudara. Nah, ini bicara tentang kerendahan hati. Air adalah zat yang selalu mengalir menuruni bukit ke tempat yang paling rendah. Nah, kira-kira seperti ini nih gambarannya, Saudara. Ya. Dia selalu turun sampai ke hilir ya. Ke hilir, dari hulu ke hilir. Dari yang atas yang wah emosinya menyala-nyala turun gitu ya. Sabar. Nah, itu bicara tentang kerendahan hati. Kemudian yang poin selanjutnya, melambangkan kemahahadiran Tuhan. Nah, Saudara tahu salah satu panggilan kepada Elohim itu sebenarnya ada kata makom, Saudara. Ya. Makom. Mem, kof, waw, dan mem. Yang secara harafiah itu berarti tempat. Makom apa, Saudara? Tempat. Nama ini mengungkapkan bahwa kehadiran Tuhan itu ada di setiap tempat. Dia maha hadir. Ya kan? Bapa Yahweh itu maha hadir. Ya. Makanya salah satu sebutan untuk Elohim itu ada hubungannya juga dengan makom. Menarik untuk dilihat bahwa huruf pertama dari mem, ya, dari kata makom itu adalah mem, dan huruf terakhir juga merupakan mem, ya kan? Saudara perhatikan, ini kan mem, ini juga mem. Di tengah ada kata
kaf dan waw yang dibaca kau. Dibaca apa? Kau. Kau itu artinya garis, line, garis. Jadi saudara perhatikan, ini bisa dimaknai bahwa ini kata kau ini adalah garis antara yang bisa dilihat atau kebenaran yang bisa diketahui dan kebenaran yang masih tersembunyi, gitu loh maksudnya. Makom. Makom kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab makam. Ya. Makam tempat orang mati. Saya pikir juga ada hubungannya ini ya. Ya kan? Disitulah batas untuk kita mengetahui ada apa di balik dunia selanjutnya. Tidak ada orang yang tahu sampai hari ini. Betul ya? Nah, itu salah satu bentuk kebenaran yang masih tersembunyi. Begitu, saudara. Ya. Nah, orang bijak telah mengatakan atau para rabi Yahudi telah mengajarkan bahwa hadirat Tuhan itu terbuka dan tersingkap, tapi juga diselimuti misteri yang dalam, gitu. Tertutup untuk pemahaman akal manusia. Jadi antara hikmat dan roh itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka yang terjadi adalah kesesatan. Yang seperti saya katakan tadi, ya, kita harus melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Jangan sampai kita mengambil bagian kita atau bagian milik Tuhan yang belum diberikan kepada kita. Mungkin saudara agak bingung begitu ya. Ya. Contoh, sebuah misteri yang sampai hari ini itu belum diberikan, kebenaran itu belum diungkapkan kepada kita. Itu mengenai kapan tepatnya Yesua datang. Ya kan? Tapi ada berapa banyak nabi-nabi palsu di luar sana, mereka berani ngomong tanggal waktunya. Betul ya? Itu yang saya katakan mereka merebut gitu, sesuatu yang masih menjadi misteri. Kemudian contoh lagi, ya, yang saya katakan orang gampang ngomong, Roh Kudus ngomong sama saya, Tuhan ngomong sama saya. Ya. Akhirnya apa saudara? Contoh nih, tentang nama kudus Bapak Yahweh. Kemarin sempat disinggung sama Bapak Gembala kan. Karena orang itu ngomongnya dikit-dikit, Tuhan ngomong sama saya. Akhirnya kekudusan nama Bapak Yahweh itu diacak-acak saudara. Contoh, diacak-acak itu begini. Nama kudus Bapak Yahweh itu dibikin singkatan di sembarang tempat. Ya, saya kasih contoh nih. Ada orang yang ngomong bernubuat. Surabaya itu tulisannya Surabaya. Ada yang begitu. Indonesia. Ya, dan itu katanya profetik. Ya. Tapi saya kasih tahu saudara, jangan pernah bermain-main dengan nama kudus Bapak Yahweh. Amin. Ya. Jangan pernah bermain-main dengan nama kudus Bapak Yahweh. Jangan pernah memakai sembarang singkatan, menaruh menyejajarkan nama kudus Bapak Yahweh di sembarang tempat untuk kepentingan kita. Itu yang saya katakan, itu sebenarnya yang masih tertutup, yang tidak boleh kita jangkau. Karena itu menjadi wilayahnya Bapak Yahweh. Biarlah kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan yang menjadi porsi kita yang Tuhan memang sudah ungkapkan buat kita. Yang paling jelas lewat apa? Apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci kita. Amin.
Jangan pernah membuat sesuatu yang di luar itu. Iya kalau Tuhan ngomong. Kalau enggak, itu maksudnya saudara. Paham ya saudara ya? Jadi jangan sampai saudara itu gampang sekali ketika ada seorang seperti seorang nabi dan dia mencomot nama kudus Bapa Yahweh ditaruh sembarang tempat. Itu yang namanya pelecehan. Nama itu sangat kudus. Kita harus hormati dia. Taruh nama itu di atas pujian, bukan di atas sembarang kata-kata. Amin saudara. Mem itu mewakili dua aspek pemerintahan Tuhan. Jadi kata mem itu juga ada di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 145 ayat 3. Ya, dikatakan gini, Malchut teka, Malchut kal olamim, umem shel teka, bekol dor wedor. Ini ya. Artinya kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal selamanya dan pemerintahan atau kekuasaanmu ada pada setiap generasi dan generasi. Dikatakan begini, ya, kata mem itu kan masuk di kata malchut teka, malchut dan umem shel teka. Umem shel teka ini artinya pemerintahan atau kekuasaan. Malchut teka atau malchut teka malchut itu adalah kerajaanmu adalah kerajaan. Nah sekarang saya jelaskan begini. Dikatakan mem mewakili dua aspek pemerintahan Tuhan. Maksudnya begini, mem itu dikatakan mewakili dua aspek pemerintahan Tuhan. Malkut artinya kerajaan dan mem shel teka itu kekuasaan. Artinya apa saudara? Kerajaan Bapa Yahweh itu tidak hanya sebuah kerajaan, tetapi dia adalah kerajaan yang berkuasa turun-temurun. Ada kerajaan-kerajaan juga yang tidak berkuasa. Betul ya? Kerajaan-kerajaan kecil yang tidak berkuasa. Gitu. Tetapi dikatakan di dalam kitab Tehillim ini bahwa pemerintahan Bapa Yahweh, kerajaan Bapa Yahweh itu kerajaan yang berkuasa. Jadi mem itu juga bisa berarti bahwa kerajaan Bapa Yahweh adalah kerajaan yang berkuasa, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, sebuah mem yang sangat besar muncul dalam kata misle, ya. Dalam misle Amsal 1 ayat 1 dikatakan misle Shlomo ben Daud melech Yisrael. Nah, ini saudara. Kalau saudara lihat di dalam Torah ada huruf mem yang besar. Ingat setiap kali ada huruf yang berbeda ukuran itu berarti menunjukkan ada penekanan di situ. Ada sesuatu yang mau ditekankan gitu loh, supaya kita tahu kenapa ini kok besar, ya. Menurut beberapa tradisi juru tulis, mem di sini diperbesar karena Shlomo dikatakan telah berpuasa 40 hari 40 malam sebelum menulis Amsal ini. Seperti yang dilakukan Moshe ketika di atas Gunung Sinai dan untuk mempersiapkan diri bagi wahyu yang terbuka dari Bapa Yahweh. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu banyak yang melakukan puasa itu 40 hari 40 malam. Kenapa? Bagi mereka karena puasa dengan jumlah itu puasa yang justru membuka dunia alam supranatural itu lebih besar gitu loh saudara. 40 hari 40 malam. Tapi saya pikir 40 hari 40 malam untuk, ya khususnya saya pribadi itu sangat berat saudara. Ya, enggak gampang loh saudara ya. Tapi saya dengar papi ini pernah puasa 40 hari 40 malam ya Bia. Oh tuh, belum pernah ya 40 hari. Belum ya. Wah, itu pun katanya sudah ngesot-ngesot saudara. Karena enggak makan, enggak minum, ya. Bayangin 40 hari 40 malam kayak apa itu. Ya, saya pikir itu benar-benar dunia alam roh akan terbuka saya pikir ya. Ya, makanya mereka melakukan ini saudara. Dan itu aksesnya begitu besar terhadap dunia
alam supranatural. Mungkin kalau saudara mau mencoba boleh saudara. 40 hari 40 malam, saudara punya pergumulan, coba 40 hari 40 malam. Ya. Karena 40 hari 40 malam ini sudah banyak dipraktekkan dan banyak yang berhasil. Ini contohnya seperti Shlomo, seperti Moshe. Yesua juga mencontohkan ya. Oke, selanjutnya. Huruf mem ini ditutup di semua sisi, kecuali lubang kecil di bagian bawah. Nah, maksudnya apa? Coba saudara lihat ya, yang ini maksudnya. Ya, huruf mem yang ini. Ini kan semua ditutup nih, cuma ada bagian bawah yang kecil yang terbuka. Ini ya, ia juga memiliki di sisi kiri sepotong kecil mengarah ke atas menuju langit. Yang ini nih. Nah, potongan ini bersama dengan bagian terbuka di bagian bawah. Nih, nah, menunjukkan tentang kombinasi langit dan bumi yang melambangkan bagian-bagian ciptaan Tuhan yang dapat dipahami secara fisik. Itu maksudnya. Jadi tentang semua ciptaan Tuhan yang terlihat oleh mata itu mem yang terbuka gitu. Tetapi mem yang tertutup seluruhnya pada 4 sisinya itu melambangkan bagian-bagian ciptaan Tuhan yang tidak dapat kita pahami. Contohnya apa? Contohnya apa? Setan. Iya kan? Itu kan di luar ini kita gitu loh. Di luar yang kasat mata, hanya orang-orang tertentu kan yang bisa lihat gitu. Nah, ini disebut sebagai mem yang tertutup ya. Oke. Sedikit lagi saudara ya. Panggilan lain untuk Tuhan adalah juga emet. Emet itu artinya kebenaran. Ya. Emet itu artinya kebenaran. Saudara perhatikan, kata ini dimulai dengan huruf pertama alef. Kalau saya ngomong alef, maka yang tercetus pertama adalah alef itu artinya sang penguasa yang maha kuat. Ingat-ingat saudara, alef itu lambangnya kepala, ya kepala sapi atau kepala banteng. Itu selalu mengacu kepada yang maha kuat, yaitu Elohim, gitu ya, the All Almighty. Dan diakhiri dengan huruf terakhir itu tau. Ya, perhatikan ini alef dan tau, di tengah-tengahnya ada emet. Nah, ini mengacu pada semua keberadaan dan kebenaran di dalamnya. Bagian tengah kata ada huruf mem yang menghubungkan antara dua dunia ciptaan, seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya. Nah, ini menjelaskan. Jadi kata emet itu alef, mem, dan tau maksudnya begini. Akulah yang awal dan yang akhir, akulah sang kebenaran itu. Paham ya saudara? Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, Yesua itu juga disebut air hidup. Mayim, Chayim. Chayim itu hidup. Ya. Yesua adalah satu-satunya yang benar-benar memuaskan dahaga batin yang kita miliki untuk kehidupan nyata dan kepuasan tiada bersesudahan. Emunah, iman kepadanya menghasilkan kesegaran, kesembuhan, dan kehidupan kekal bagi mereka yang ada di dalam Yesua. Yesua itu dikatakan sebagai Mayim Chayim. Yesua itu juga dikatakan sebagai Torah Chayim. Air yang hidup, artinya dia juga adalah kebenaran yang hidup. Begitu saudara. Jadi saudara, Wahyu 21 ayat 6, dan dia berkata kepadaku, sudah jadi, akulah alef dan tau, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Ketika ayat ini bicara dari sumber air kehidupan, itu bicaranya selalu mengacu kepada Yesua. Amin. Ya. Artinya bagi siapa yang haus akan kebenaran, itu akan mendapatkan kehidupan kekal. Nah, inilah pesan yang diberikan oleh huruf mem, saudara.
supaya hati kita itu bijaksana, supaya hati kita itu mencari air yang selalu membawa kepada kehidupan. Tidak lain tidak bukan adalah Yeshua sendiri, sang mata air kehidupan. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak akan haus lagi, tapi dia akan memiliki hidup. Itulah sebabnya itu yang Yeshua katakan, ya. Biarlah setiap kita pagi hari ini semakin dekat lagi sama Yeshua, karena dengan dekat kepada Yeshua maka kita akan semakin mendapatkan kehidupan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Buat pagi hari ini kami belajar tentang satu lagi huruf mem. Tuhan ingatkan kami supaya kami terus mendekat kepadamu, bahkan bukan hanya mendekat tapi kami melekat kepadamu Bapa. Karena hanya di dalam Yeshua kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak Yahweh. Terus Tuhan sirami kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan anugerah-Mu Bapa, sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, kembali lagi dalam Aleptal Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, Hari Raya Pesah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore. Dengan tema, apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat tanggal 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matzah Pembuka diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh perlindunganku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di Kehilat atau sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Paling lambat pada hari Kamis, 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Maret 2021 pukul 6 pagi. Dengan tema, Lihatlah Yeshua penyelamat Israel, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam. Paling lambat pada tanggal 27 Maret 2021. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu, 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, baik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat yang telah Engkau tetapkan untuk kami rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, sebentar anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Bapak jaga, lindungi, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau dan kembali belajar firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi ratzon. Yair Yahweh panau erika vichuneka. Amen. Ken yehi ratzon. Yisa Yahweh panau erika wa yashem lecha
Shalom. Amin. Ken Yehi Rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboi kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shabbat Shalom, selamat pulang Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya untukmu Tuhan, segala kehormatan juga punyamu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi bahan